kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan klon dewa asli yang pada saat ini telah berukuran ratusan meter. Kemudian Xiao Yan yang mengendalikan klon dewa asli pada saat ini terus-menerus mengacak-ngacak barisan dari Taiksu. Melihat hal ini, pria yang bertanggung jawab untuk memimpin para prajurit Taiksu seketika menyipitkan matanya. Tentu dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan sama sekali tidak terkalahkan dan dirinya harus segera mengambil tindakan. Sosoknya pada akhirnya segera berteriak agar mereka menyebarkan 8 cakar Taiksu untuk menahan orang tersebut. Mereka pada saat ini hanya perlu menahan sosok tersebut hingga bala bantuan lanjutan tiba. Tidak peduli seberapa kekuatan fisik sosok tersebut, jika para bantuan mereka bisa menggunakan senjata dan formasi terlarang untuk menghabisinya. Begitu sosoknya selesai berbicara, dirinya melihat 8 cakar dari Taiksu yang menempel di tubuh Dewa Taiksu pada saat ini seketika melesat. Dari kejauhan sosok-sosok ini tampak seperti massa hitam yang membuat semua orang merasa tidak nyaman begitu melihatnya. Suara mendesing juga pada saat ini seketika terdengar dengan 8 cakar kehampaan yang melesat maju. Sosok-sosok ini tidak berukuran besar dan ketika meraung ke arah Xiao Yan, meskipun Xiao Yan pada saat ini berhasil menghalau mereka, tetapi masih ada sejumlah kecil dari 8 cakar kehampaan yang melesat masuk. Mereka merangkak di tubuh besar Xiao Yan dan segera Xiao Yan merasakan adanya rasa sakit yang menyengat seperti gigitan di kutilnya. Tiba-tiba gelombang udara yang kuat juga muncul di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengguncang 8 cakar kehampaan di tubuhnya. Namun bersama dengan hal tersebut terlihat adanya tanda hitam yang muncul di kulit tempat baru saja Xiao Yan digigit. Xiao Yan pun seketika menggelap dan berkata sepertinya ini beracun. Xiao Yan menggertakkan giginya karena meskipun tubuh dari dewa asli ini sangat kuat, racun adalah salah satu cara untuk membatasi kekuatan fisiknya. Untungnya Xiao Yan memiliki pil detoksifikasi dan segera melemparkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama Xiao Yan juga mengerahkan ki dan darah untuk mengeluarkan racun tersebut. Xiao Yan masih terus-menerus melakukan serangkaian aksi dan Xiao Yan sama sekali tidak berhenti menyerang. Xiao Yan tidak bisa membiarkan para makhluk Taiksu menyadari bahwa inilah kelemahan Xiao Yan. Xiao Yan melanjutkan serangannya dan terus-menerus mengayunkan tinju untuk menghabisi banyak sosok Taiksu. Hanya saja pada saat ini semakin banyak sosok Taiksu yang menyerang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menggeretakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini segera melesat ke tanah. Para prajurit Taiksu pada saat ini terus-menerus mengikuti Xiao Yan dari jarak dekat. Xiao Yan yang berada di tanah pada saat ini segera mengulurkan tangannya yang besar dan menghancurkan puncak gunung menjadi berkeping-keping. Selanjutnya Xiao Yan meraih kerikil besar dan melemparkannya ke arah sosok-sosok Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya. Suara mendesing seketika bergemuruh dan setiap batu di tangan Xiao Yan melesat tampak seperti gunung. Sosok-sosok dari Taiksu pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bertarung dengan cara seperti itu. Batu-batu besar pada saat ini tampak meraung seperti meteorit. Selalu ada beberapa prajurit Taiksu yang tidak bisa mengelak dan langsung terkena batu-batu besar ini. Di saat yang bersamaan Xiao Yan juga akhirnya berhasil membersihkan racun yang ditinggalkan oleh 8 cakar kehampaan. Namun meskipun begitu makhluk-makhluk kecil ini tidak berhenti menyerah dan terus menyerang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan tidak bisa terus-menerus membuang waktu di tempat ini. Xiao Yan harus menemukan cara untuk menangani semuanya secepat mungkin. Xiao Yan juga berpikir ukuran ratusan meter dari tubuh dewa asli ini belum mencapai batasnya. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini harus kembali mengerahkan esensi darah dan jiwa dari dewa asli. Xiao Yan perlu mempercepat aliran darah dan menjalankannya ke dantian secepat mungkin. Dengan kemauan yang kuat Xiao Yan akan bisa meledakkan kekuatan ki dan darah. Ki putih pekat di tubuh Xiao Yan pada akhirnya terus-menerus meledak dan seluruh kulit bersinar dengan cahaya keemasan.
sosok Xiao Yan segera melonjak dari ratusan meter berubah menjadi ribuan meter. Sosok besar ini seketika sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan kembali memasukkan tangannya ke kedalaman bumi. Xiao Yan hampir menggerakkan sebagian besar bumi. Xiao Yan lanjut melemparkannya ke arah Taiksu dan yang lainnya seperti planet kecil. Xiao Yan juga pada saat ini melangkah melesat dengan keras dan seluruh alam tampak seketika gemetar. Tubuh tinggi Xiao Yan yang telah mencapai ribuan meter segera bergegas menuju ke arah Taiksu dan yang lainnya. Pemimpin dari Taiksu pun seketika terkejut melihat apa yang terjadi dengan Xiao Yan. Sosoknya lanjut berteriak agar mereka dengan cepat menggunakan sinar pemusnah kehampaan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seberkas cahaya mulai mengembun di mulut besar dari Dewa Taiksu. Xiao Yan juga mengerutkan kening ketika Xiao Yan melihat hal ini. Xiao Yan sesungguhnya tidak takut dengan sinar tersebut tetapi Xiao Yan pada saat ini mengkhawatirkan mereka yang berada di bawah. Dengan sinar penghancur seperti ini mungkin Xiao Yan tidak akan terluka parah tetapi planet yang Xiao Yan lindungi akan hancur. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini apa gunanya Xiao Yan menyelamatkan mereka? Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan berpikir tampaknya Xiao Yan hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghalangi sinar tersebut. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan sambil Xiao Yan memikirkan ide lainnya Xiao Yan pada saat ini terus-menerus merangsek masuk ke kelompok kerumunan Taiksu. Dengan telapak tangannya yang besar Xiao Yan bisa langsung menghancurkan puluhan hingga ratusan makhluk Taiksu. Dalam waktu penyerangan singkat Xiao Yan pada saat ini bahkan hampir benar-benar menghancurkan 10.000 makhluk Taiksu. Xiao Yan pada saat ini tidak lagi mempedulikan Void God Armor generasi pertama dari makhluk-makhluk Taiksu yang Xiao Yan hancurkan. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan berpikir bahwa jika tubuh ini bisa terus membesar, jika tubuh ini bisa mencapai tingkat puluhan ribu meter atau jutaan meter maka Xiao Yan akan bisa mempersingkat pertempuran. Xiao Yan pada saat ini masih bisa merasakan adanya kekuatan agung yang melonjak di tubuh klon dewa asli. Namun meskipun begitu tubuh Xiao Yan pada saat ini masih disibukkan dengan penghancuran massal sosok-sosok dari Taiksu. Bersamaan dengan para prajurit Taiksu yang dibantai oleh Xiao Yan pada akhirnya sinar penghancur kehampaan telah disiapkan. Pemimpin dari kelompok Taiksu segera memerintahkan mereka untuk segera membentuk formasi. Sosok-sosok Taiksu yang tersisa pada saat ini sedikit mundur dan segera mengubah segel di tangan masing-masing. Mereka segera melonjakkan cahaya untuk membentuk formasi untuk mengekang Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pancaran sinar cahaya penghancur kehampaan benar-benar dilesatkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini bersiap tetapi Xiao Yan menemukan bahwa pergerakan Xiao Yan melambat. Xiao Yan segera menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini telah dikunci oleh formasi yang dibentuk oleh Taiksu. Pada akhirnya dengan formasi yang misterius yang dilesatkan oleh sosok-sosok Taiksu Xiao Yan benar-benar tidak lagi bisa bergerak. Sinar penghancur kehampaan juga menderu ke arah Xiao Yan. Sinar ini seketika mengenai Xiao Yan dan menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan. Melihat hal ini pemimpin dari Taiksu segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak percaya bahwa meskipun kekuatan fisik orang ini kuat, tampaknya tidak mungkin bagi sosok tersebut untuk bisa menahan kekuatan destruktif dari sinar cahaya penghancur. Ditambah lagi dengan formasi yang menyelimutinya dirinya benar-benar akan langsung dihancurkan dan pasti mati. Bersamaan dengan cahaya kehampaan yang menyelimuti Xiao Yan sinar yang tersebar juga membombardir di area sekitar. Tiba-tiba gunung-gunung runtuh tanah retak dan seluruh dunia tampak bergetar hebat. Suara memekakkan telinga juga pada saat ini menyebar dengan begitu liar, bahkan banyak sosok yang berdiri di kejauhan yang menyaksikan pertempuran di tempat ini menutup telinga mereka. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan gelombang akibat dampak benturan.
mata mereka juga memerah dan banyak sosok pada saat ini tidak tahan dengan tekanan dan mulai memuntahkan seteguk besar darah. Pemandangan yang menggemparkan dunia ini sepertinya benar-benar memberitahu mereka bahwa pertempuran akan segera berakhir. Sementara itu pada saat yang sama di ujung utara Fearless Art tampaknya benar-benar telah mencapai tujuannya. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini berkata bahwa mereka telah sampai di ujung utara, meskipun material dan struktur dari Fearless Art jauh lebih baik jika dibandingkan dengan yang asli. Bahtera ini mungkin tidak akan dapat menopang kekuatan dari badai kehampaan. Xiao Yan yang pada saat ini menguasai klon Zuci hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu tubuh asli Xiao Yan pada saat ini masih terus melakukan pelatihan untuk menguasai domain Dewa Keabadian. Zuci yang dikendalikan oleh Xiao Yan pada saat ini hanya bisa melihat ke sekeliling bersamaan dengan bahtera yang masih terus berlayar. Namun sesaat kemudian sejumlah besar 8 cakar kehampaan yang aktif segera menyerang ke arah Fearless Art yang dikendalikan oleh Yang Mulia Ratu. Beruntung Fearless Art pada saat ini telah diberikan pertahanan yang jauh lebih kuat oleh Yang Mulia Ratu. Selain itu dengan kemampuan Yang Mulia Ratu pada saat ini Fearless Art juga bisa melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesaat kemudian Xiao Yan tidak lagi pernah melihat keberadaan dari 8 cakar kehampaan. Di tengah badai juga Fearless Art pada saat ini masih tampak terlihat stabil. Namun meskipun begitu sepertinya Fearless Art masih akan bisa dihancurkan oleh ombak kapan saja. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiao Yan pada akhirnya kembali mengingat masa lalu ketika Xiao Yan pertama kali datang ke tempat ini. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa kata seorang teman mereka akan bisa mencapai kehampaan utara setelah melewati bintang patah atau bintang hancur. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan spesifik saat ini adalah bagaimana cara mereka memasuki bintang tersebut. Sebaiknya mereka pada saat ini berkeliling beberapa kali karena seharusnya teman Xiao Yan masih berada di sekitar sini. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menemukan keberadaan dari Chang Yuhua. Dengan adanya Chang Yuhua yang bisa mengendalikan bahtera di dalam badai tentu saja perjalanan Xiao Yan akan menjadi semakin santai. Waktu yang akan ditempuh juga menjadi semakin cepat dan risiko yang ditanggung juga sangatlah sedikit. Yang Mulia Ratu pun segera mengikuti apa yang pada saat-saat ini dikatakan oleh Xiao Yan. Fearless Art pada saat ini dikendalikan dan berkeliaran beberapa kali mengelilingi kehampaan, tetapi mereka pada akhirnya tidak menemukan apapun. Jika Chang Yuhua masih berada di sekitar tentu saja dirinya juga akan bisa mengenali bahtera Fearless. Xiao Yan pada akhirnya bergumam mungkinkah mereka telah menghilang dari tempat ini. Jika begitu permasalahannya maka sepertinya mereka hanya bisa mengambil risiko dengan pergi sendirian. Yang Mulia Ratu hanya bisa mengangguk dan pada saat ini segera bergegas mengendalikan bahtera menuju ke arah bintang hancur. Begitu Fearless Art memasuki alam bintang hancur ada banyak alam dan ruang yang rusak di tempat ini. Xiao Yan juga segera mengenali penampilan yang sangat familiar dari alam di sekitar. Xiao Yan juga telah mencatat mengenai lokasi-lokasi ini di dalam catatannya. Xiao Yan pun seketika melihat ke sekitar dan Xiao Yan pada saat ini melihat adanya sebuah komet. Xiao Yan juga pada saat ini melirik ke arah tempat di mana jantung guntur surgawi penancur kehampaan sebelumnya diambil Xiao Yan. Pada saat ini masih ada guntur yang sangat mendominasi. Meskipun jantung gunturnya telah diambil oleh Xiao Yan tetapi kekuatan gunturnya pada saat ini masih cukup mencengangkan. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini mengalihkan pandangannya ke arah meteorit yang mengambang di kejauhan. Meteorit ini bersinar dengan cahaya redup. Xiao Yan pun segera bergegas terbang menuju ke arah meteorit tersebut. Begitu Xiao Yan memandang ke arah meteorit yang bersinar ini Xiao Yan menemukan adanya sesuatu yang aneh. Xiao Yan pun kembali mengeluarkan catatannya dan perubahan dari meteorit pada saat ini telah terjadi. Ada pola yang pada saat ini tampak terlihat jelas di mata Xiao Yan.
Setelah menemukan adanya keanehan Xiao Yan pada saat ini dan berniat untuk kembali ke Bahtera, namun tiba-tiba meteorit itu pecah dan meledak dan ada batu giok yang tergelincir di dalamnya. Xiao Yan segera mengulurkan telapak tangannya untuk meraih batu giok tersebut dari reruntuhan, namun tidak ada informasi pada slip batu giok ini dan hanya ada tulisan yang bertuliskan kata Chang. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan bergumam, mungkinkah meteor ini ditinggalkan oleh Chang Yuhua? Meteor ini juga ada di luar ruang di mana guntur penghancur kehampaan berada. Mungkinkah Chang Yuhua meninggalkan petunjuk ini untuk Xiao Yan? Namun jika Chang Yuhua benar-benar meninggalkan informasi ini untuk Xiao Yan, maka orang ini sesungguhnya memiliki kekuatan. Jika dirinya benar-benar meninggalkan informasi di dalam slip batu giok ini selama orang yang sedikit lebih kuat melintasi tempat ini, dirinya pasti akan bisa merasakan kehadirannya. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali bergegas ke Bahtera untuk menceritakan hal ini kepada Yang Mulia Ratu. Begitu Yang Mulia Ratu mendengar perkataan Xiao Yan, Yang Mulia Ratu sedikit menoleh dan melihat ada garis yang digambar oleh Xiao Yan pada gulungan. Selanjutnya sosoknya bergumam, mungkinkah ini seharusnya menjadi peta jalan? Penampilan dari meteorit ini juga tampak aneh dan tampak seperti anak panah yang menunjuk ke suatu arah. Xiao Yan pada akhirnya bertanya-tanya dengan curiga, mungkinkah Chang Yuhua masuk ke dalamnya? Mungkinkah Chang Yuhua meninggalkan pesan ini karena dirinya benar-benar tertarik terhadap sesuatu yang berada di sana? Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya, tetapi hal tersebut tidak akan bisa terbukti jika Xiao Yan tidak mengikuti arahannya. Terlebih lagi dengan Chang Yuhua yang telah memberikan petunjuk, Xiao Yan juga tidak perlu lagi mencari-cari seperti lalat tanpa kepala. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya, cahaya biru menyala di tangan Xiao Yan dan ini adalah Suyu atau token giok biru yang bersinar terang di tangan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah mereka akan kembali berkumpul? Xiao Yan seketika membaca di sekitar dengan adanya Yang Mulia Ratu dan klan Zuci yang cukup kuat, tampaknya bukan permasalahan besar jika Xiao Yan meninggalkan mereka. Selain itu pertemuan di alam dewa kekacauan juga sangatlah misterius. Xiao Yan bahkan mendapatkan informasi yang berharga dari dunia-dunia yang berada di sekitar. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak melewatkan pertemuan ini. Terlebih lagi juga harus memberikan ramuan yang telah disempurnakan untuk nomor 3. Xiao Yan juga sedikit menghela nafas karena Xiao Yan masih belum bisa memenuhi permintaan dari nomor 1. Xiao Yan juga ingin tahu apakah nomor 1 akan marah kepada Xiao Yan atau tidak. Setelah sedikit merenung, Xiao Yan pada akhirnya tenggelam dalam pikirannya dan kesadarannya hilang ke dalam batu giok. Setelah Xiao Yan melakukan perjalanan ini sebanyak 2 kali, Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan menjadi semakin terbiasa. Setelah menyaksikan semburan cahaya yang cemerlang, Xiao Yan pada akhirnya matanya tiba-tiba mengeras. Xiao Yan kembali muncul dan berdiri di platform nomor 9 dan Xiao Yan seketika menatap ke sekitar. Beberapa sosok juga pada saat ini muncul satu demi satu sebelum akhirnya nomor 1 segera kembali mulai berbicara. Nomor 1 berkata bahwa semuanya telah berada di sini dan mereka bisa segera memulainya. Akan bermanfaat bagi semua orang untuk bisa mengumpulkan setiap informasi yang berharga. Begitu selesai berbicara, nomor 2 pada akhirnya segera mulai berbicara perlahan dengan nada tidak berdaya dalam suaranya. Sosoknya berkata bahwa kekacauan di dunia telah meningkat, mereka semua harus lebih berhati-hati di dunia tempat mereka tinggal, tanpa terkecuali 9 dunia utama saat ini telah mengalami krisis masing-masing. Ini berarti bahwa dunia mungkin akan hancur dan akan melahirkan dunia yang baru, atau juga mungkin ada kekuatan besar yang ingin menggulingkan struktur yang ada saat ini. Dirinya berharap semua orang baik-baik saja karena krisis ini tidak disebabkan oleh satu dunia saja.
dirinya juga berpikir seharusnya ada kekuatan yang lebih kuat di balik semua yang terjadi pada saat ini. Tampaknya kekuatan tersebut untuk menjerumuskan kesembilan dunia dalam huru-hara. Xiao Yan seketika mengerutkan kening begitu Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 2. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat ekspresi dari nomor 2 tetapi Xiao Yan bisa merasakan sesuatu dari kata-katanya. Selain itu yang mengejutkan Xiao Yan juga adalah informasi yang terkandung di dalam kata-kata nomor 2. Informasi ini cukup besar dan ini benar-benar mengenai 9 dunia utama. Xiao Yan bisa menangkap bahwa mungkin saja ada kekuatan yang lebih kuat yang berniat menghancurkan 9 dunia utama. Sementara itu di sisi lain menanggapi perkataan dari nomor 2 nomor 4 segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya setuju dengan apa yang dikatakan oleh nomor 2. Perang invasi dunia tempatnya tinggal juga telah berlangsung selama ribuan tahun. Sejauh yang dirinya tahu Sensi juga pada saat ini sedang diserang oleh Taixu. Hal ini juga terjadi di dunia lain dan jika 9 dunia terus-menerus seperti ini sepertinya hal ini bukanlah suatu kebetulan. Selain itu dunia-dunia seharusnya saling memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak subdunia yang muncul yang seharusnya tidak pernah muncul. Waktu yang salah benar-benar telah menyebabkan dunia yang salah untuk muncul permukaan. Menanggapi hal tersebut nomor 5 juga pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh nomor 2 sepertinya merupakan kemungkinan yang cukup besar. Jika berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh nomor 4 dirinya berpikir keduanya adalah permasalahan yang sama, tampaknya memang ada kekuatan yang menyalahkan sumbunya untuk menciptakan kekacauan, sepertinya ada yang sama yang terjadi di tiap dunia yang mereka miliki, konon katanya ada juga sosok biru muncul di dunia pegunungan dan lautan. Jika benar maka seperti yang dikatakan nomor 2 kekuatan yang terlibat kemungkinan besar dari alam dewa kekacauan. Xiao Yan seketika sedikit terkejut mendengar kata sosok biru yang disebutkan oleh nomor 5. Xiao Yan seketika berpikir mungkinkah bukan hanya Sensi yang mengalami hal tersebut tetapi juga mereka. Xiao Yan terus-menerus mencerna informasi yang pada saat ini berlangsung di antara nomor 2, 4 dan 5. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya jika dilihat dari penampilannya sosok nomor 2 ini seharusnya berasal dari dunia yang sangat kuat, kekuatannya sendiri juga sangat tirani dan bahkan seharusnya dirinya menjadi eksistensi tingkat atas di dunia tempatnya tinggal. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini Xiao Yan kembali teringat pada sosok nomor 6. Xiao Yan sangat penasaran dengan identitas nomor 6. Xiao Yan juga telah mengetes apakah nomor 6 ini adalah yang mulia ratu atau bukan, namun dari ekspresinya sangat kecil kemungkinan jika nomor 6 ini adalah sosok yang mulia ratu. Jika begitu permasalahannya mungkinkah nomor 6 ini adalah lawan atau musuh dari Xiao Yan? Xiao Yan pun pada saat ini segera berpikir bahwa tampaknya Xiao Yan harus segera mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui identitas nomor 6. Sementara itu di sisi lain nomor 7 dan nomor 8 pada saat ini masih memilih untuk bungkam. Tampaknya tidak ada informasi berharga apapun dari mereka. Sementara itu nomor 6 berkata bahwa Sensi juga pada saat ini menderita karena invasi Taixu. Dirinya baru saja mendengar bahwa Yang Mulia telah kembali, namun meskipun begitu dirinya juga mendengar bahwa sejauh ini sosok reinkarnasi dari Yang Mulia ini tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan melawan invasi dunia Taixu. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang sebelumnya dikatakan oleh nomor 6. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera merumuskan beberapa pertanyaan untuk Xiao Yan tanyakan. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa 9 dunia besar semuanya berada di dalam kekacauan. Selain itu semua terjadi hampir pada titik waktu yang sama.
Menurut 9 ini bukanlah sebuah kebetulan tetapi mampu mengendalikan 9 dunia besar. Dirinya benar-benar ingin tahu apakah ada kekuatan seperti itu. Menanggapi perkataan nomor 2 pada saat ini segera menjawab, sosoknya berkata tentu saja ada kekuatan seperti itu, tidak peduli dari manapun dunia mereka berasal. Pernahkah mereka memperhatikan bahwa beberapa orang terkuat yang pernah ada telah menghilang secara misterius atau mati? Tetapi apakah mereka tahu kemanakah mereka sesungguhnya pergi? Akankah mereka benar-benar mati berdasarkan kekuatan yang mereka miliki? Xiao Yan seketika berpikir dalam-dalam mengenai apa yang dikatakan oleh nomor 2. Xiao Yan juga segera teringat pada sosok yang mulia yang pernah mencapai tingkat tertinggi di alam. Yang mulia Ratu juga pernah berbicara mengenai hal ini kepada Xiao Yan. Selain itu tampaknya Yang Mulia Ratu juga tidak mempercayai tentang kejatuhan dari Chen Xianyuan. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah rencana ini benar-benar masih di luar imajinasi Xiao Yan? Dengan kata lain, mungkinkah semuanya ini hanyalah sebuah drama yang disutradarai oleh orang-orang kuat ini karena mereka bosan? Sementara itu di sisi lain nomor 2 pada saat ini kembali menambahkan penjelasannya untuk pertanyaan Xiao Yan. Sosoknya berkata semua ini termasuk dengan mereka bisa datang ke tempat ini. Keberadaan dari alam dewa kekacauan ini sudah lebih tinggi dari 9 dunia besar. Jika begitu permasalahannya, bagaimana jika ada dunia lain atau alam dewa lain yang bahkan lebih tinggi dari alam dewa kekacauan ini? Tentu saja ini hanyalah tebakan dari nomor 2 dan tidak ada cara untuk memastikannya. Mereka hanya bisa mendengarkannya dan mereka tidak perlu mempercayainya. Mendengar hal ini nomor 1 pun seketika mengangguk dan tiba-tiba berkata bahwa apa yang dikatakan oleh nomor 2 adalah sebuah kemungkinan. Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja dijelaskan. Xiao Yan pada saat ini juga mau tidak mau memiliki pertanyaan di dalam benaknya, apakah Yang Mulia benar-benar mati? Orang sekuat Yang Mulia menurut apa yang dikatakan oleh nomor 2, bagaimana mungkin dirinya bisa mati tanpa menderita kerugian besar? Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bagaimana mungkin seorang sekuat itu bisa mati begitu saja? Tetapi jika Yang Mulia ini masih ada, bagaimana mungkin dirinya benar-benar bisa meninggalkan semua hubungan kerabat dan teman-temannya? Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk ke pertanyaan selanjutnya. Xiao Yan bertanya dengan ada penasaran sambil menoreh ke arah nomor 6. Xiao Yan berkata bahwa dirinya mendengar bahwa Shen Si memiliki seorang tuan. Tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh master legendaris tersebut? Begitu melihat Xiao Yan yang menoleh ke arah nomor 6, 9 sosok yang ada juga seketika menoleh ke arah nomor 6. Mereka tentu tahu bahwa ini bukan lagi rahasia yang harus disembunyikan oleh nomor 6. Nomor 6 juga segera menjawab bahwa menurut rumor yang beredar, Yang Mulia sangat dekat dengan alam terkuat yang diketahui sejauh ini, yakni alam tertinggi. Tetapi apakah alam ini benar-benar telah dicapai atau tidak? Nyatanya tidak ada di antara mereka yang mengetahuinya. Lagi pula Yang Mulia juga telah lama mati dan banyak hal yang tidak dapat diverifikasi. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini berpura-pura seolah tidak puas dengan jawaban dari nomor 6. Xiao Yan bertanya, bukankah jika begitu permasalahannya berarti Yang Mulia pernah menjadi yang paling berkuasa di 9 alam? Tujuan Xiao Yan menanyakan hal ini adalah agar Xiao Yan bisa tahu dari manakah sesungguhnya nomor 6 berasal. Xiao Yan curiga nomor 6 adalah orang di luar Shen Si. Dengan jawab pertanyaan ini maka Xiao Yan bisa tahu seberapa dalam nomor 6 mengetahui Shen Si. Sementara itu di sisi lain, menanggapi perkataan Xiao Yan, nomor 3 segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa meskipun Master Shen Si sangat kuat dan dianggap sebagai kultivator teratas di antara 9 alam, dari catatan dan rumor sosok yang bernama Yang Shen adalah yang terkuat di antara 9 alam. Namun keberadaan Yang Shen ini telah lama mati sebelum adanya Master Shen Si menjadi orang kuat.
dirinya sudah dikabarkan telah meninggal dan tidak pernah terlihat lagi semenjak saat itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 3, Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas. Selanjutnya Xiao Yan berkata, karena Sensi memiliki orang yang sangat kuat seperti Yang Mulia, seharusnya mereka tidak perlu takut akan invasi. Namun hanya saja Yang Mulia telah lama mati dan Yang Mulia sekarang hanyalah reinkarnasinya. Kekuatannya tidak lagi seperti dulu dan tidak mungkin lagi memiliki kekuatan untuk mengubah situasi. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah nomor 6 benar-benar berasal dari orang kuat dari Sensi? Xiao Yan pada saat ini benar-benar penasaran, tetapi Xiao Yan tidak bisa terus bertanya. Jika Xiao Yan bertanya lebih banyak maka Xiao Yan akan mengungkapkan niatnya kepada semua orang. Xiao Yan pun segera mengganti topik pembicaraan dan berkata bahwa situasi di dunia pada saat ini tidak lagi optimis. Xiao Yan khawatir ini adalah tren dan ngomong-ngomong beralih ke topik lain. Xiao Yan telah memurnikan ramuan yang diminta oleh nomor 3. Xiao Yan akan segera menyerahkannya kepada nomor 1 dan nomor 3 bisa mengambilnya. Nomor 3 seketika berkata dengan penuh semangat bahwa ini benar-benar sungguh sangat cepat. Dirinya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada nomor 9. Mulai sekarang dirinya akan berhutang budi kepada nomor 9 dan jika ada pertanyaan nomor 9 bisa menanyakannya. Xiao Yan berkata dengan enteng bahwa ini hanyalah sedikit usaha. Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini tampaknya memiliki posisi di hati semua orang sebagai seorang alkemis tingkat tinggi. Bersamaan dengan hal tersebut nomor 4 juga segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya memiliki pil yang ingin dimurnikan. Dirinya ingin tahu apakah nomor 9 bisa direpotkan untuk mencoba memperbaikinya. Nomor 9 bisa bertukar bantuan atau barang kepada nomor 4 sebagai gantinya. Xiao Yan pada saat ini langsung menerimanya dan berkata tentu saja Xiao Yan akan bersedia, tetapi hal ini masih tergantung pada tingkat ramuannya. Xiao Yan mungkin tidak akan bisa memperbaiki ramuan tersebut tepat waktu. Nomor 4 segera mengangguk dan berkata bahwa dirinya akan menyerahkan obat mujarab dan bahannya kepada nomor 1. Tidak ada batasan waktu tertentu bagi nomor 9 untuk memurnikannya. Dirinya bisa memurnikan ramuan tersebut dan memberikannya kepada nomor 4 jika semuanya telah siap. Xiao Yan mengangguk sementara di sisi lain nomor 5 juga pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya juga memiliki resep ramuan di sini. Dirinya ingin tahu apakah dirinya bisa meminta bantuan dari nomor 9 untuk memurnikannya. Xiao Yan kembali menerimanya dan berkata tentu saja dirinya akan berusaha semaksimal mungkin. Seharusnya jika ramuan ini berada di tingkat dewa hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar. Xiao Yan menghela nafas karena dengan cara ini Xiao Yan akan bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dari tiap sosok. Xiao Yan akan bisa menukar kemampuan Xiao Yan ini dengan beberapa informasi yang diperlukan oleh Xiao Yan di masa depan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar telah membuka jalan di dalam pertemuan di alam dewa kekacauan untuk masa depan warung Bude Yanti dalam bertransaksi.